pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah karena guru tersebut sigap mencari jalan yang bisa dipahami dengan mudah oleh siswanya, yaitu dengan memberikan langkah-langkah pengerjaan yang jelas. Selain itu, guru tersebut juga mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, sehingga siswanya merasa dituntun dan bukan dihakimi ketika melakukan kesalahan yang akhirnya menimbulkan kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa untuk terus mencoba, yang hasilnya siswa tersebut berhasil untuk menjawab soal dengan baik pada percobaan kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke, kasus tersebut termasuk dalam teori behavioristik, di mana teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses belajar, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Kegiatan belajar yang juga sesuai untuk menerapkan teori ini adalah ketika mengajar tentang grammar, karena materi grammar merupakan materi yang sulit dipahami siswa dan cepat dilupakan. Sehingga menurut saya sangat sesuai jika menerapkan teori ini supaya terjadi pengulangan terus-menerus yang akan membuat siswa memahami dan mengingat materinya tanpa harus menghafal. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rina dapat menyediakan media belajar yang lebih variatif dan kreatif seperti berhitung menggunakan simbol, warna, dan benda-benda sekitar yang dapat dihitung oleh peserta didik sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik, sehingga memudahkan mereka dalam memahami konsep berhitung. Rina juga harus menyediakan iklim atau suasana belajar yang menyenangkan, namun kondusif dan fokus. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan kasus tersebut, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Pada tahap ini, peserta didik telah menunjukkan aktivitas kognitif di luar dirinya. Kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun peserta didik sudah mampu memahami realitas lingkungannya dengan menggunakan tanda, simbol, bentuk, dan warna. Namun, peserta didik belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, misalnya konsep waktu, sebab akibat serta perbandingan, maka dari itu disarankan kepada Rina dapat menggunakan cara tersebut agar memberikan pengalaman belajar menarik dan praktek langsung dengan siswa, sehingga siswa akan lebih mudah memahami konsep berhitung. Kasus 3.
Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Sudah sesuai, karena tema materi yang disampaikan sebaiknya berhubungan dengan kehidupan nyata yang siswa alami supaya mereka lebih antusias untuk belajar. Jenis teks deskripsi dapat membuat seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan sendiri isi dari teks deskripsi tersebut. Sehingga dengan memberi teks deskripsi yang berkaitan dengan gambar nyata yang terdapat di sekitar siswa, maka siswa dengan mudah memahami maksud dari teks deskripsi yang diberikan. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip teori belajar konstruktivisme Piaget dengan mempertimbangkan belajar dari pengalaman, belajar dengan memperhatikan objeknya langsung dan berkaitan langsung dengan siswa. Ketika siswa memperhatikan langsung objeknya, berarti siswa tersebut sudah memiliki latar belakang pengetahuan akan topik tersebut, sehingga siswa akan merasa topiknya berhubungan langsung dengan kehidupan mereka, sehingga tujuan belajar siswa akan lebih mudah terpenuhi.